angka kematian ibu di Indonesia tergolong masih tinggi. Tercatat 305 per 100.000 kelahiran hidup menurut data Supas tahun 2015. Dari angka kematian ibu tersebut, maka diperkirakan terdapat 15.000 sampai 17.000 kematian ibu per tahunnya di Indonesia. Angka tersebut masih jauh dari target RPJMN yang menargetkan penurunan hingga 183 per 100.000 pada tahun 2024. Berdasarkan data SRS Litbang 2016, terdapat 3 penyebab utama kematian ibu di Indonesia, yaitu gangguan hipertensi atau komplikasi yang berhubungan dengan hipertensi, pendarahan, dan komplikasi non-obstetrik. Penyebab kematian lainnya terdiri dari komplikasi obstetrik lainnya, infeksi dalam kehamilan, dan lain-lain. Selain itu, pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan penemuan kasus orang terinfeksi SARS-CoV-2, penyebab penyakit Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Melihat cepatnya transmisi virus SARS-CoV-2 di berbagai negara, WHO kemudian menetapkan status COVID-19 sebagai pandemi. Seiring dengan penetapan status pandemi oleh WHO, maka Presiden Republik Indonesia menetapkan pandemi ini sebagai bencana nasional. Pemerintah segera mengambil langkah-langkah penting untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Salah satu upaya tegas yang dilakukan adalah dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Tentunya, penerapan kebijakan PSBB ini berdampak terhadap berbagai sektor, baik formal maupun informal. Dan sektor yang paling terdampak adalah sektor kesehatan dan ekonomi, di mana seluruh perekonomian melambat sehingga daya beli masyarakat menurun, khususnya untuk mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, pada sektor kesehatan sangat difokuskan pada penanganan pandemi COVID-19, sehingga hal itu turut berimplikasi pada aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi perempuan. Terhambatnya pelayanan kesehatan bagi perempuan di Indonesia tentunya berdampak buruk terhadap penambahan angka kematian ibu, termasuk cakupan KB. Hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memastikan layanan dapat selalu diakses dengan mudah oleh perempuan di Indonesia. Jika tidak, maka akan terjadi runtutan permasalahan terkait kesehatan maternal dan kesehatan reproduksi perempuan pasca COVID-19. Ditambah kemungkinan meningkatnya kehamilan yang tidak direncanakan, juga aborsi tidak aman yang sudah pasti akan berkontribusi terhadap peningkatan morbiditas perempuan dan mortalitas ibu di Indonesia. Selama masa pandemi ini, kematian ibu di Indonesia seharusnya dapat dicegah dengan penguatan layanan kesehatan reproduksi perempuan di FKTP, khususnya tempat praktik mandiri bidan atau TPMB. Dengan memastikan aksesibilitas layanan esensial untuk perempuan di TPMB, maka lonjakan kehamilan yang berdampak terhadap peningkatan AKI dapat dicegah. Bidan sangat berperan penting dalam kesehatan maternal, neonatal, dan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. Hal ini terlihat dari data Riskesdas 2018 yang menunjukkan bahwa 85% perempuan hamil memilih bidan untuk memeriksakan kehamilannya. 62,7% perempuan memilih bidan untuk melangsungkan proses persalinan. Dan 29% memilih melakukan persalinan di TPMB. Data tersebut menggambarkan secara jelas bahwa bidan telah menjadi kepercayaan sebagian besar perempuan Indonesia dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas, baik untuk ibu maupun janin. Lewat 40.000 TPMB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga daerah terujung dan perbatasan memiliki peran yang sangat penting untuk memberikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh perempuan Indonesia, khususnya di masa pandemi ini. Hal ini dipertegas oleh WHO dan State of the World's Midwifery.
di mana bidan terbukti mampu memenuhi 87% kebutuhan esensial perempuan. Oleh sebab itu, peran bidan menjadi sangat vital dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perempuan dan menurunkan angka kematian ibu di Indonesia, terlebih di masa pandemi seperti ini. Bidan juga berperan sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan calon generasi penerus Indonesia.